Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mulai doa malam Mandarin pada hari ini. Saya persilakan Ibu Julian untuk doa pembukaan. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Maha besar Bapa Allah di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini, malam ini kami masih diberi kesempatan untuk datang di rumah Tuhan bersama-sama menyembah, memuji kepada Tuhan. Sungguh Engkau terlalu baik Tuhan waktu yang ada ini, karena Tuhan Engkau selalu memperhatikan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan kebaikan-Mu, terima kasih. Kami mohon Roh Kudus sendiri yang pimpin dari permulaan sampai selesainya. Urapi hamba-hamba-Mu yang bertugas, urapi kami semuanya Tuhan. Kami hanya ingin menyenangkan hati Bapa. Biarlah kami satu hati berdoa buat saudara-saudara yang sakit, buat saudara-saudara semua yang dalam lemah. Tuhan, dunia semakin hari semakin gelap, kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Biarlah waktu yang ada ini kami mau sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah kuatkan setiap iman kami supaya tidak goyah, selalu bersandar pada kekuatan-Mu. Pengharapan kami hanya kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus baik, haleluya. Hamba juga serahkan saudara-saudara yang belum tiba di tempat ini. Kami minta Tuhan pimpin juga kami semuanya boleh selamat tiba di tempat ini. Dan kami mengucap syukur Tuhan beri cuaca yang baik. Tuhan jamah pada setiap kami. Hamba-Mu tidak tahu Tuhan keperluan mereka. Hamba-Mu tidak tahu beban-beban apa yang ditanggung oleh anak-anak-Mu. Tetapi Engkau gembala yang baik. Engkau mengenal setiap domba-domba-Mu. Engkau tahu satu persatu. Biarlah yang datang Tuhan malam ini Kau berkati semuanya. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dari permulahan sampai selesainya. Biar semuanya Tuhan boleh Tuhan urapi, baik yang tugas, baik yang mendengar, baik yang memuji, semuanya sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Segala puji, syukur, hormat, mulia, kebesaran hanya bagi Bapa Allah di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati dan mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan telah menyajikan semuanya yang indah. Semua yang terbaik sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Hendaklah kita senantiasa bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Rencana indah
dalam surga, kami sembah, kami panggil di dalam nama Yesus. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih atas kehadiran di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, Kau Bapa yang baik, semua baik, terlalu baik dari kami. Kau tak pernah jauh dari kami. Telah melawat setiap anak-anak yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti streaming di rumah masing-masing. Terima kasih Bapak kehadiran Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan masalah, pergumulan, semuanya rencana ke dalam kasih-Mu. Kami juga serahkan cita-cita kami, jalan arah rencana kami, bangsa negara kami Indonesia yang Kau kasih, gereja kami GBPS Pusat Jalan Bromo maupun cabang-cabang seluruh Indonesia. Kami serahkan semua di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapak, karena Engkau Maha Tahu, Maha Mengerti, Maha Peduli. Terima kasih Bapak. Kami sebentar juga mau mendengarkan sabda-Mu. Sabda-Mu adalah kekuatan bagi kami. Sabda-Mu nanti menuntun langkah hidup kami untuk melakukan kemauan Bapak. Bapak, urapi hamba-Mu yang Kau percayakan secara khusus hari ini untuk menyampaikan isi hati-Mu dari ujung rambut sampai telapak kaki, kuasai dengan Roh-Mu sendiri, agar apapun yang dibicarakan semua dari Roh-Mu yang membimbingnya. Terima kasih Bapak. Bapak mampukan anak-Mu bukan hanya mendengar, mengertikan kami Bapak. Tambahkan hikmat yang dari Engkau sendiri Tuhan. Nah, pengertian agar kami benar-benar meresponi apa yang kami dengar dan mengerti, kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbing kami selalu ya Roh Kudus. Bersabdalah Bapa, berbicara pada kami. Kami siap belajar untuk melakukan semuanya ini. Di dalam nama Yesus kami telah bersyukur, berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Luar biasa ya, hari ini saya lihat penuh ya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau jemaat Mandarin suka berdoa, hidupnya pasti diberkati Tuhan. Amin. Sedikit pengumuman saja bahwa Jumat depan tanggal 17 Februari ibadah doa malam libur 1 kali. Mengingat besoknya kita ada acara retret pengerja ya, karena kumpulnya setengah 6 pagi. Jadi kalau Jumat malamnya masih doa, pulangnya jam 9, jam 10 malam, besok takutnya nggak bisa bangun ya. Jadi Jumat depan kita libur 1 kali. Nah nanti tanggal 24 Februari atau Jumat keempat, ibadah doa malam diadakan lagi secara tatap muka seperti ini dengan pembicara Ibu Pendeta Evangelis Hana Yuliani ya. Beliau beberapa waktu yang lalu juga pernah melayani bersama-sama dengan kita. Besok hari Minggu ibadah Mandarin tetap seperti biasa, dimulai dari jam 8.45 pagi penyembahan. Dan kemudian selesai ibadah akan diadakan briefing atau pertemuan sebentar untuk peserta retret pengerja Mandarin yang sudah terdaftar. Jadi tidak ada lagi nama baru, semua nama sudah dimasukkan di dalam database. Dan mereka semua diwajibkan untuk datang di acara briefing setelah selesai ibadah Mandarin besok hari Minggu. Karena akan dibagikan pembagian mobilnya, kemudian juga pembagian kelompoknya, dan juga nanti acara apa yang akan disiapkan di Bukit Doa. Terima kasih. Waktu selanjutnya kita akan menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Esther Sulaiman. Silahkan Bu, Tuhan memberkati.
Shalom. Bagaikan sekuntum bunga yang siap mekar di waktu fajar, demikianlah jiwaku akan Tuhan. Malam ini saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan berita firman dengan satu tema, yaitu persembahan yang berkorban. Katakan 2, 3. Persembahan yang berkorban. Kitab Roma 12, 1-2. Silakan kita baca. Roma 12, 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Katakan semua amin, saudara. Amin. Saudara, kita akan membaca di sini membahas mengenai persembahan yang berkorban. Saudara, kalau kita katakan persembahan itu rasanya waduh, uang gitu ya. Lalu berkorban, wah itu mesti pemberian. Saudara, tapi di sini mengatakan begini, karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu tuh mempersembahkan apa saudara? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi kalau manusia sudah mati kan tubuhnya itu di tanah, itu udah bisa persembahan yang hidup, persembahan yang mati saudara. Tapi persembahan yang hidup ini artinya selalu ada kerinduan saudara. Saya menunggu tanggal 10 Februari ini saudara, dengan hati tiap hari ingat gitu. Terus saya berdoa terus gitu loh. Tapi saya katakan pada Tuhan, kemarin kan doa di gereja saya itu hujan, banjir, gak bisa datang jemaat karena banjir dengkul. Lalu kita ngadakan Zoom saudara, melalui online. Waduh, memang bisa juga, tapi rasanya beda karena tatap muka saat gini beda saudara. Saya bersyukur sama Tuhan kalau hari ini nggak ada hujan. Hebat ya Tuhan, itu ajaib saudara. Dan juga biasanya kan di atas. Saya tadi mau naik ke atas gitu, tapi dilarang, bukan di bawah. Waduh, tambah seneng lagi saya. Aduh, saya bilang puji Tuhan, karena kaki saya ini pergelangannya patah 3 kali, dikasih besi gitu di sininya gitu supaya bisa goyang gitu loh sudah. Tapi kalau kita naiknya cepat, wah menggok lagi besinya. Tapi kita bersyukur, kok bisa di bawah gitu. Oh sudah lama AI gitu. Aduh seneng. Jadi seneng lagi. Itu namanya persembahan yang apa saudara? Hidup. Kalau misalnya persembahan yang mati, ya tidak bisa ngomong syukur. Saya kalau menyembah sama Tuhan itu tidak begini, puji Tuhan, haleluya, saya minta uang Tuhan. Enggak. Saya kalau menyembah sama Tuhan itu syukur gitu, beribu-ribu syukur tuh. Saya kalau jamnya doa malam itu jam 9 saudara, karena semua cucu udah tidur, saya doakan semua selesai. Baru selesai pekerjaan, saya doa sendiri di kamar saudara. Saya doa terus gitu. Saya mengatakan Tuhan, pokoknya saya harus tetap hidup, kuat, sehat, panjang umur, diberkati, jadi berkat. Tak tambahin saudara, kuat, sehat, panjang umur, awet muda gitu. Karena kalau sudah tua itu jarang orang mau apa suruh khotbah, jarang. Oh wis tuwek, gak usah gitu. Nyari yang muda-muda gitu saudara. Jadi saya ini kalau doa tak tambah gitu, kuat, sehat, panjang umur, awet muda gitu, diberkati berlimpah-limpah, jadi berkat gitu. Karena pekerjaan ini ya saudara enak ya. Kalau di kota Surabaya ini tugas itu seperti masuk surga. Tapi besok lusa ini saya Minggu ini saya berangkat ke Toraja. Waduh, itu perjalanannya turun dari Makassar menuju ke tempat pedalaman itu 9 jam. Naik bis muter gitu terus sudah. Itu dari Parepare itu biasanya gitu terus 9 jam. Tidak apa-apa, 9 jam itu buat saya biasa lah. Daripada ke Papua 32 jam. Saya mikir, aduh Tuhan, berikan saya kekuatan, berikan saya kekuatan supaya saya menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Jadi yang kudus saudara, bukan yang kudus tapi kudus. Jadi kalau kudus itu apa saudara? Jaga hati, jaga pikiran, jaga perasaan. Jadi tidak ada pikiran yang jelek, pikiran waduh kamu itu ya sombong, sudah tidak usah mikir lah.
Turki hancur, bukan urusannya lah, itu urusan Tuhan. Iya loh, orang itu sampai bingung. Sampai saya bilang, kamu dari Turki, saya dulu kan tahun 2019 ke Turki. Ke Turki itu naik bis, saudara. Dari Holland 53, dari Indonesia 13. Setiap hari itu perjalanannya. Saudara tahu gereja tuh Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Itu semuanya tuh cuma tinggal sisa Efesus yang gak rata, masih tinggi. Tapi yang Philadelphia, jemaat yang cinta sama Tuhan itu rata. Waktu saya mau pulang sudah mulai dibangun fondamen. Waduh, tapi kalau kemarin waktu gempa dikatakan katanya itu dari situ nanti antikris. Lalu saya tidak nangkuti loh, cuma ngomong. Loh, kalau nggak ngomong kan nggak bisa khotbah, ya ngomong toh. Maksud saya itu, saya bilang kok bisa ya gereja dijadikan masjid? Ya sudah, tidak apa-apa, itu urusannya Tuhan gitu loh, bukan urusan saya. Nanti saya dipikir wah ini pro sama orang Kristen gitu ya. Tidak masalah pro-proan. Yang penting persembahan yang hidup, terus kudus, berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati, saudara ya. Langsung dikata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, budi ya, bukan budi bahasa, tapi budimu. Budi itu artinya karakteristik kita loh, saudara. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi manusia itu tidak ada lah, manusia itu yang sempurna tidak ada. Plus minus itu pasti ada. Kadang ada baiknya, tapi kadang juga tidak ada baiknya. Ada kadang-kadang senangnya, tapi kadang-kadang yang ngambek juga ada. Aduh saudara, tidak pergi gereja, tidak apa-apa. Oh itu tadi katanya aku mau dibesuk, tak besuk. Nah gitu aja kok ngambek gitu. Aduh Tuhan, tolong Tuhan. Ini Tuhan sudah mau datang, dibenahi bagi corona, tidak mempan. Terus digoyang aja. Ya enggak? Ya toh. Kasih corona, kok bisa pakai pil, suntik, vaksin 2 kali, 3 kali, 4 kali sekarang aja. Meskipun 10 kali nek mau bayar mati ya mati. Aduh, kan hidup mati di tangan Tuhan. Ya enggak karena vaksin sudah. Saya sampai waktu kemarin saya ke Amerika. Ke Amerika tuh ya juga saya juga masa heran gini loh ceritanya. Tapi singkat ya, singkat. 1 menit. Jam 11 malam ditelepon anak saya, anak rohani, anak sekolah minggu, ada di Atlanta. Dia panggil saya Taji, Cik datang ke sini. Lalu siapa? Loh masa lupa sama saya ini Hong An katanya. Loh Hong An yang mana? Ya di situ bodoh, ada sekolah minggunya. Masa lupa ada sekolah minggunya? Loh umur berapa? 62, sudah punya cucu. Lah dulu 7 tahun sekarang sudah 62. Lah masuk eleng saudara. Sudah 55 tahun tidak pernah ketemu. Ya lain dong, modelnya kan sudah lain 7 tahun sampai 62. Sampai saya aduh lah ya tidak bisa. Tahun 2020 aku mau ke Amerika, visa habis, gampang diurus. Kurus online tidak bisa. Ya, terus punya teman urusan kasih no. Terus tak kasih 1 minggu keluar 5 tahun. Waduh kok cepet ya. Terus 2 minggu ongkosnya gampang bisa kirim. Pokoknya budalo wis tak atur semua pelayanan. Waduh saudara, bagi Tuhan tidak ada yang apa saudara, mustahil. Waduh mujizat. Jadi saya ini berangkat ke Atlanta sendirian, pulang pergi 32 jam. Mestinya tidak sampai gitu, karena tiketnya ini salah. Mestinya kan dari Singapura langsung ke New York, dari New York ke Atlanta. Itu enggak, diputar dari sini ke Jepang, dari Tokyo dibawa ke Kanada. Dari Kanada itu mesti visanya nunggu 1 bulan tidak keluar, bayar lagi, nyogok lagi, habis itu kasih uang 5 juta nanti bisa keluar. Loh cuma transit nginjek 5 juta. Dalam hati saya wis gak apa-apa wis, daripada bubar semua. Dari Kanada ke Atlanta jalan lagi, diputar-putar sampai 32 jam. Aduh, tapi oleh kekuatan Tuhan saya bisa jalan. Yesusku memang luar biasa. Bertahun-tahun aku menapa hidup ini, bertahun-tahun pula aku menghayati arti hidup ini. Hidup yang tak selamanya bertaburan bunga mawar dan melati. Hidup ini bagian kelana yang mengaungi samudra raya,
berbatarkan ombak, berselimutkan angin, berdayungkan iman menuju pulau cita-cita. Tidak hanya itu, aku melambung tinggi ke awan-awan, ku sapa rembulan yang ayu, ku berjabat tangan dengan mentari yang gagah, ku petik bintang-bintang kebahagiaan, ku bawa pulang, ku rajut, ku rendah, ku jadikan mahligai untuk aku bisa bersinggah sana hingga kini. Apakah saudara ngerti? Tidak ngerti? Tidak apa-apa. Maksudnya itu hidup ini perjuangan. Kata yang ketiga, hidup ini perjuangan. Belum makan, saya sudah bawa lemper. Nanti kenyang. Lemper itu bisa kenyang. Kan itu ketan ya. Hidup ini apa? Hidup ini. Waduh, saya tidak poseng umur saya tambah. Itu urusan umur 78, masih muda saya. Berjuang terus, amin. Ini besok berangkat, pulang dari situ, kemarin pulang dari Atlanta, pulang langsung ke Solo Jogja, pulang dari sana ke Magelang, Banyuwangi, Progo Jambi. Iya, kalau misalnya orangnya segini tidak apa-apa, itu pendeta-pendeta banyak, hampir 700, semua itu pendeta. Lu ngasih tugas, widok, sudah perempuan, umurnya 78 bisa, ya apa itu? Wah, saya tapi tidak pusing loh, saya semangat, saya kasih puisi, bingung deh. Tak kasih puisi, bingung deh. Dia tahu, wah dipikir wedok dari saya pelayanan, siapa bilang? Wedok kalau nanggung-nanggung, jangan khawatir. Saya naik perahu aja, dikali perahu itu loh, ke Pulau Maluku itu loh, berapa pulau? 1000. Berlayar 4 bulan dapat pulau 20. Ayo melok berlayar naik perahu ulang setiap hari berhenti pulau ini tak hitung wis 2 bulan baru 20. Naik 1000 biro tahu nak udah apa makanan entek mati. Saya pulang aja dia bilang lain kali aja ya, tak serah David aja nih. Kenaan deh, laki bisa gagal lagi, saya 6 lagi cocok itu ya. Oh wis kan saya gini, ya apa? Pikir saya dalam hati, Tuhan berikan saya terus kekuatan, sehat, kuat, awet muda. Bilang gitu. Saudara mau nggak awet muda? Bukan diawetkan loh, awet muda, ya tidak. Kalau diawetkan es itu di kulkas diawetkan ya, kan diawetkan jadi tidak busuk. Waduh, saya itu rasanya senang saudara. Kalau kita lihat ini, semua aliran keagamaan atau kepercayaan apapun pasti ada ritual persembahan untuk dewa, para leluhur, tempat pemujaan atau kepada Maha Kuasa, ditujukan untuk karma, hormat leluhur, dapat pahala, berkah, ucapan terima kasih. Semua itu berpusat pada manusia. Tapi kalau kita orang Kristen banyak juga yang menyimpang saudara ya. Ada dikatakan sini yang dikatakan inti persembahan dalam kekristenan adalah berpusat kepada kemurahan Allah, bukan berpusat kepada manusia. Katakan semua, berpusat kepada Allah, bukan kepada manusia. Saudara kalau lihat orang ritual coba saudara ya, patung disembah, patung dikasih pakaian. Toraja itu saya naik ke atas ya, kan begitu modelnya. Saya bilang, loh ini kok tidur? Oh enggak mah, ini sudah mati. Loh mati kok dari kubur? Enggak. 1 tahun 1 kali bajunya dikasih ganti di kelambi itu loh. 1 tahun 1 kali, tapi tidur terus, itu sudah mati. Tapi loh kok dari kubur? Enggak boleh mah. Ini kalau saya berdoa, dia suruh jalan, dia jalan kali. Waduh, nakutin juga ya. Terus saya bilang aku turun aja, enggak mau. Lu sing ngurusi wis. Aku ngurusi sing hidup aku ngurusi sing lu sing ngurusi sing mati wis terserah. Waduh, itu ritual namanya saudara. Jadi apa namanya? Ritual. Mau ganti baju orang mati itu aja mesti nyembelih sapi. Sapi itu kalau yang dorang-dorang itu sampai miliaran harganya. Kalau yang biasa murah. Tanduknya diambil dipajang ya, depannya itu. Kalau yang banyak berarti orang kaya.
Tidak usah mikir itu sudah, tidak usah. Kita lanjut aja. Saya bahas 3 saudara ya, bahas 3. Persembahan yang berkenan memiliki unsur 3 ke. Katakan 2, 3. 3 ke. 1 kehidupan. Kata 2, 3 kehidupan. Persembahan yang berkenan adalah persembahan yang mengandung kehidupan. Seperti satu contoh Habil ya, Kejadian 4 ayat 4. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Habil mempersembahkan apa? Korban persembahan dari domba dan lemak-lemaknya. Kalau dibakar gimana hawanya? Baunya gimana saudara? Harum enggak saudara? Harum. Tapi Kain mempersembahkan apa? Dari hasil padi-padi. Akhirnya seperti lalang-lalang, tidak harum saudara. Jadi Tuhan itu menghendaki persembahan kita tuh berbau harum. Semua kata dia berbau apa saudara? Harum. Loh, caranya gimana bu? Nek sembahyang, aku nek kesuwan sembahyang, tapi ya belum. Bu jadi suwe nih. Itu jam tuh jalan sendiri, biar aja, jangan dilihat. Kalau dilihat jamnya, apalagi ngantuk, angop-angop, itu udah persembahan yang hidup saudara. Itu persembahan yang angop gitu. Aduh, nggak senang saya saudara ya. Kalau angop terus bilang haleluya, haleluya be angop itu sendiri, haleluya sendiri gitu loh. Waduh, rasanya hati saya ini apa ya? Nggak cocok gitu di hati saya nih. Nah, kalau bahasa koinnya tuh yang cingke gitu loh. Apa cingke? Disiplin ya, disiplin. Ngerti maksudnya? Nggak ngerti? Ya nggak apa-apa. Lanjut aja. Abraham Kejadian 22 ayat 2 ya. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Iskak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, tidak mungkin ya kalau manusia seperti Abraham ini, makanya disebut bapak orang percaya, karena dia itu mendapatkan anak Iskak itu pada masa tua. Umurnya berapa? 100. Sarah 90 baru punya anak 1. Tidak masuk akal. Sudah besar suruh persembahkan sama Tuhan, lalu persembahannya dibakar. Yang bunuh tuh ayahnya sendiri. Anaknya waktu jalan, ayah, kalau bapak pisau ada, kayu bakar ada, mana anak dombanya? Jawabannya apa? Tuhan yang menyediakan. Semua kata 2, 3, Tuhan yang menyediakan. Saya mau berangkat ke Toraja. Pendeta di sana yang saya tampung 200. Sekarang sisa 140. Saya tanya kemana yang lain? Banyak yang pulang mah. Loh kenapa? Covid. Terus apa? Saya mau nangis, tapi saya sendiri juga repot. Karena saya pelayanannya tidak seperti sekarang saya gini, ya toh, semua pakai Zoom, ngerti sendirilah ada Zoom. Aduh, saya bilang dulu saya ngirimi tiap bulan 1 pendeta 1 bulan cepet 100 saja. Waktu ada pandemi cuma 50. Loh, 50 kali 200 piro Pak? 10 juta. Tapi kadang-kadang tidak ada duitnya ini. Saya kirimin 7,5, kadang 5 juta. Tapi saya bilang, ya pokoknya apa adanya ya. Mama ini bukan pedagang. Mama ini hamba Allah juga, menunggu juga pemberian berkat gitu loh. Tidak mungkin saya minta sama orang dunia, tidak mungkin. Saya tidak mau gitu loh. Saya cuma duduk di bawah kaki Tuhan, setiap malam saya doa gitu. Kalau ada langsung saya kirim. Iya, kalau orang cuma 1, sing namanya mau minta tolong itu baik tuh, ngerti baik tuh, barisan. Sampai anak saya ngomong gini, Mama nih loh Pak, sampai ketemu orang, kasihan. Sampai ketemu orang, kasihan. Kita ini juga mau makan, ditolong bukan gitu loh dikurangi gitu loh. Iya, tak kurangi aja. Jadi saya coret-coret, tak kurangi, tinggal 13 saudara. Tapi saya bersyukur karena Tuhan bilang apa?
Tuhan bilang apa? Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan itu tidak bisa kembali loh saudara. Hari ini, malam ini, untuk kembali seperti sekarang, caranya berdoa ibu tadi gembala kita atau siapapun, itu tidak mungkin bisa kembali lagi. Itu akan berlalu seperti angin yang berlalu. Tapi waktu kalau kita gunakan, wah senang sekali, ya apa tidak saudara? Saudara pernah mendengar suara Tuhan apa enggak? Pernah mendengar suara Tuhan? Halo? Belas. Didengar suaranya apa? Saya aja mau beli tanah di Duku Wupang itu, nyari tanah jam 11 malam. Itu kalau dibunuh saya sama makelarnya saya tidak tahu. Tapi waktu dia itu mau dijual, wah, berapa? 3,5 juta, 350 meter, 1 meter Cemban, dekat Mejen Sungkono lagi. Pak, depannya sungai Pak, itu lalangnya tinggi. Nah, ya Pak, ya Bapak ini ada sendiri lah. Nah katanya, gampang, besok tuh seneng ada Mejen Sungkono tuh besok besar. Padahal waktu itu Mejen masih batu-batu. Saudara, suara Tuhan itu selalu saya dengar. Ngomong apa? Bangunkan bait suci Allah di situ. Saya kaget, kasih nama Shalom. Aduh, ya Pak, ya saya mau Pak, kasih nama Shalom. Tahun 79 tidak ada kalimat Shalom. Saya sudah dengar suara kalimat Shalom. Yesusku luar biasa, aku ini biasa, utangku tidak ada, cepat bayar yang ada. Berkatku luar biasa, semangat yes yes yes, yes yes yes. Wah, berkat saya memang luar biasa ya. Loh, saya ini berkati luar biasa. Khotbah di pabrik kayu dapat kayu, khotbah di pabrik wing dapat sabun, khotbah di pabrik mie sedap di Gresik dapat mie sedap, khotbah di pabrik emas dapat emas. Tadi tidak tak pakai. Khotbah di pabrik kemarin di Jakarta, khotbah di pabrik peti mati ambil. Saya bilang, aku tidak mau mati goblokmu itu. Kasih kalung aja. Dia bilang, loh kenapa Bang? Iya lah, aku udah mau mati kok, aku pelayanan kok. Dikasih kalung, kasih saudara. Yesusku apa? Lanjut. Saya sudah cepat tapi jamnya lebih cepat dari mulut saya. Ayo lanjut aja ya. Ya kita baca sosial. Lalu dikatakan berikut bukan cuma Abraham, tetapi Paulus 2 Timotius 4, 6 sampai 8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada siapa saudara? Semua orang yang merindukan apa saudara? Kedatangannya. Amin. Paulus saudara, waktu saya ada di Turki itu kan turunnya di apa namanya? Saya suka lupa. Enggak, waktu turun itu di apa namanya? Bukan Arab Saudi tapi itu loh. Terus dari situ ke dari itu pergi ke Atalaya. Kalau Rasul Paulus itu berjalan naik perahu itu hampir 1 bulan. Di petanya itu kelihatan, ya sudah. Tapi waktu kita naik pesawat dari itu apa? Bukan Siprus ke Atalaya itu cuma setengah jam, saudara. Paulus itu mengatakan kematianku sudah dekat. Aku sudah ingin mencapai garis akhir. Mahkota kebenaran telah tersedia bagiku. Biasanya orang sudah mau dibunuh gitu ya, pasti dia kan apa? Kalau tahu orang itu mau dibunuh ya, pelayanan. Kira-kira sedih apa tidak? Sedih ya? Wah pasti sedih saudara. Tapi Rasul Paulus itu tambah bersuka cita. Hebat enggak? Hebat ya? Bukan hebatnya karena Rasul Paulus itu siap mati, bukan. Karena menerima mahkota apa saudara? Kebenaran. Wah, mahkota ada 5, tapi saya ambilkan mahkotanya
Rasul Paulus saja dulu, ya, mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, mahkota abadi, itu lain-lain semuanya, saudara. Lalu berikutnya adalah orang percaya, Filipi 1:21 sampai 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi apa? Buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu, saudara. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Di kuburan suami saya ada tulisan itu, Filipi 1:23. Mati adalah keuntungan. Apa namanya? Karena itu bagiku adalah Kristus, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Orang-orang yang saya layani, yang ngubur orang mati itu kan saya layani, sudah tiap bulan saya layani. Kalau dulu tuh kan cuma 5, sekarang 10, tambah lagi terus, sekarang jadi 101. Hebat. Semua tuh saya panggil semua, Pak, sini Pak, ada berita selamat. Kalau Bapak percaya Yesus mati masuk surga, mau enggak? Mau Pak. Tapi caranya duduk, nanti mama khotbah. Waduh, sayang ya, kalau bisa ditayangkan bisa saudara tahu. Waduh, banyak saudara, 2 meter sampai sepanjangnya jalan itu saudara. Wah, dia dengar firman, baca doa Bapak kami. Wah, bisa. Ada yang mendengar firman sampai nangis. Aduh, saya bilang, Tuhan, selama masih aku hidup, aku harus melayani jiwa-jiwa terhilang yang belum diselamatkan. Seperti Rasul Paulus ini, seperti dalam Filipi, orang-orang yang di sana waktu melihat tulisan Filipi 1:23, nah, kok ada tulisan hidup bagi Kristus, mati untung. Oh, mati kok untung jangan, Pak? Untung karena masuk surga, Pak. Itu alamatnya jelas, masuk surga. Makanya tidak usah susah. Mati itu cuma istirahat, nunggu kedatangan Tuhan. Nanti sangkakala berbunyi, malaikat surga membuka tiup sangkakala, baca kitab Wahyu. Saya kalau baca Wahyu itu sampai takut sudah. Sangkakala pertama, kedua sampai ke-7 tuh, maka orang yang mati dalam Kristus lebih dulu dibangkitkan. Yang hidup di apa saudara? Diubah. Semua kata 3, yang hidup diubah. Waduh, seneng ya? Mati dibangkitkan dulu, hidup diubah. Tetapi kok orang tidak senang mati kan? Mati kan enak, ketemu Tuhan. Iya ketemu kan, hidup mulai kerjanya udah selesai, ya enggak? Apalagi saya tidak boleh sakit, tidak boleh mati. Tugasnya banyak, ya kan? Eman kok, pelayanannya siapa sih meneruskan? Serana meme aja, Linda ya. Serana sama David, ayo jalan sana ke Toraja, ke Papua sana. Ke Papua 37 tahun, orang Papua sekarang Jayapura sekarang mulai gempa, mulai dia bertobat, digoyang sedikit aja sudah, apalagi ke goyang, begini mati sudah. Makanya kita tidak boleh tidak sopan sama Tuhan, tidak boleh saudara. Ada orang bawa Alkitab ditaruh di pantatnya, ayo, nek memang Tuhan Yesus hidup, aku kok tidak mati, kata gitu. Begitu ditaruh, langsung dia pansui. Syukur kamu tidak bertobat kamu, terus kamu jadi metot mulut yang kayu. Aduh, kesian deh lu. Saya pikir manusia ini kadang-kadang limau ya, apa ya, ciut sedih, panse tak iya. Wah, itu betul-betul menjengkelkan. Saya sampai Tuhan. Nek wis punya duit akeh sombong carane ya, gembok pasukan sombongnya ndak karuan apane. Udah dunia loh, semua harta itu titipan Tuhan apa enggak? Titipan. Nek mati udah dibawa. Oh, dia punya mobil Mercy, nek mati masuk ke kabeh, sesek saudara kuburan. Oh, saya mau baptiskan orang itu aja. Di mana ya? Ada mah. Itu tempat kuburan sing lobang, sing belum dia ada orang tak iseni air sak jerigen penuh mah bisa dibaptis katanya. Iya kamu lah, aku sing balik kowe yo tiba dua nyemplung aku enggak mau. Dan bilang tunggu lah, nanti ada orang laki dapat ini aja ya, nanti cemplung lo udah gentenan vet lu kok enak men ya. Saya sudah pelayanan sungguh-sungguh ngumpul lah, ini tanggal 25 banget lagi intinya.
sudah siap ya. Mereka sudah tanya-tanya, mah kok tidak datang, mah kok pandemi kok dikurangi cuma 50. Iya, lu enak. Gua sih nyediakan sembako nih setengah mati, tak bilang beras 5 kilo, gula 1 kilo, minyak 40 semua, belum lagi duit 30.000 kali 100 sudah 3 juta. Tapi dapat tidak apa-apa lah, namanya melayani harus korban. Ya wes tidak apa-apa lah, mah nek bisa tambah nopo oma, ya wes 75 gitu loh mak, ya wes tidak apa-apa lah. Waduh saudara, ngumpul rezeki itu apa saudara gampang? Kalau tidak Tuhan yang memberkati, tidak bisa. Ya apa tidak? Tidak bisa saudara. Tapi karena Tuhan menyediakan, ada saja. Hebat tidak Yesus itu? Waduh luar biasa. Sampai saya ini kadang-kadang malu ya Tuhan. Mau ngomong, Tuhan berkatilah si A, si B, si C, oh gitu. Terakhir, Tuhan jangan lupa saya ya Tuhan. Terakhir gitu saudara. Kalau lupa Tuhan, saya ada repot sudah. Nah saya besok ya apa ngasih apa bisa ngasih gitu. Tapi sampai ngomong gitu loh. Tapi saya nangis karena nangisnya bukan gembek, nangisnya tuh terharu gitu loh. Saya kalau makan itu saja, tadi tuh makan ikannya tidak ada ya wes tahu goreng. Aduh terima kasih Tuhan kok saya masih bisa makan. Orang lain tidak bisa makan. Mereka sampai lapar tidak bisa makan. Ada jemaat saudara, jemaat saya dia tidak ngomong, tapi untung ada teman saya jemaat itu baik, dia langsung datang. Saya baru kasih beras 5 kilo, terus ketemu dia, aku sakit, namanya Lisa, aku sakit Lisa, loh apa tak punya duit mau makan, aku dapat beras dari Bu Gembala, dikasih no saudara, aku dapat uang juga, ya wes tak kasih no wes 250 edar, aku juga naik 3 kecil-kecil. Aduh, saya bilang Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Hujan-hujan kok mikir tak kasih dia beras. Oh ternyata dia lapar. Saya peka suara Tuhan saudara. Tapi Tuhan itu cinta, luar biasa, tepat pada waktunya. Suara kata 3, Tuhan memberkati kita tepat pada waktunya. Wah, tidak sampai meleset. Berikut ke yang kedua. Yang pertama kehidupan. Yang kedua apa saudara? Kekudusan. Kata 3, kekudusan. Menjadi satu roh dengan Tuhan. Itu kita baca di dalam 1 Korintus 6:17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Tetapi siapa kita ini ya mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. 1 Korintus 6:19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci Allah, bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tidakkah kamu tahu bahwa tubuh kita ini adalah bait suci apa saudara? Roh Kudus yang diam di dalam kita ya kamu tuh ya. Roh Kudus yang kamu peroleh dari siapa? Dari Allah. Waduh, saudara seneng enggak kalau hidup kita bersatu dalam roh Allah? Seneng enggak saudara? Dalam hati ini loh, ada roh Allah, ada Roh Kudus. Seneng apa enggak? Saya kalau tidur tuh, orang kan gini, pulang dari Amerika, wah jet lag, dasar tidur. Sana kan Indonesia pagi, itu kalau Amerika kan malam. Kalau pulang dasar tidur. Saya bilang, oh kamu kalau tidak bisa tidur gampang sembahyang. Sudah sembahyang tapi tidak bisa tidur. Coba hatimu ada apa? Ini bojo, oh makanya tidak bisa tidur. Coba nyanyi, hati saya itu ada nyanyi saudara. Saya sendiri juga heran. Nyanyinya gini, hati yang gembira, haha, adalah obat manjur. Jadi tidur itu buat mesem. Bukan sarap gitu saudara, mesem. Sampai saya juga heran. Tidur bisa nyanyi ya, mau tak diem tak bisa. Ya sudahlah, hati yang gembira adalah obat. Terus ada nyanyi lagi, tak lama lagi Tuhan datanglah, tak lama lagi. Iya Tuhan, kalau Tuhan datanglah Tuhan, cepat datang Tuhan. Saya sudah rindu Tuhan, kepingin dapat cepat datang, ketemu Tuhan di awan-awan. Ya kamu enak, yang lain belum selamat. Oh ya Tuhan, bangsa-bangsa bertobat, negeri-negeri bertobat, suku-suku bertobat. Saya gitu kan, gereja di sebelah kanan kiri, buka belakang gereja selalu bertobat semua. Tak gitu kan saudara? Ya mandang, banjir-banjir tempat yang kering, biar jadi banjir tidak apa-apa, supaya tanamannya subur. Mangga saya aja tak buat terus dia heran. Nurut sama saya heran. Yesus gua
Duh, doa orang benar bila yakin didoakan besar apa adalah luar biasa. Meninggalkan kehidupan daging, ya. Kekudusan itu meninggalkan kehidupan daging. Galatia 5 pasti tahu saudara. 19:21 ya. Perbuatan daging ya apa? Nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam apa saudara? Kerajaan Allah. Perbuatan daging ialah apa? Percabulan, perselisihan, iri hati, dengki, percabulan, apa penyembahan berhala, sihir, itu buang semua saudara. Itu masalah yang lalu, buang semuanya. Saya dulu pernah diajar mama saya. Mama saya itu pedagang, belum percaya Tuhan Yesus. Tapi saya percaya Tuhan Yesus mulai kecil. Tapi mama saya itu konghucu. Dia tuh bawa kambing, suruh saya nonton. Saya pikir mau dibawa mana, Ma? Medium. Mau kakek colok aja. Dia pakai bahasa Madura. Cuy, sudah tak tonton. Kambingnya nakal, tak pecut bisa. Mau dipecut, nanti sakit. Kambing orang aja tak pecut. Nah gitu, sampai di atas gunung, suruh disembelih. Terus disembelih, masak boleh. Terus saya bilang, buat apa Ma? Makan di depan kuburan ini, minta pesugihan. Mama, pesugihan tuh minta bantuan Yesus. Kok minta be orang mati? Orang mati, diam, mulutnya colok melolo gitu. Toce gitu, filtrator banyak colok gitu. Saya marah sama mama. Kotor Ma, masa di rumah kan enak makan, kok makan di muka kuburan? Nanti pokoknya sepi loh, nggak bisa. Tak buat lo pokoknya laris. Makanya mama nih mukul bek saya, bu ake-ake mah titik aja gitu loh. Karena saya pulang gereja kan mesti dipukul. Saya bilang, mah, nih mukul bu sampai mati loh mah. Mukul boleh karena saya langgar, nggak boleh ke gereja. Tapi bu sampai dipukul sampai mati loh mah. Tak gitu loh. Saya ini kepingin melayani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus apa? Ustaz, Yesus tak gitu loh. Tuhan Yesus itu juru selamat. Mama tidak mau saudara. Untung sudah waktu sebelum meninggal sudah percaya Yesus, Tuhan mengampuni dosanya. Amin saudara. Saya itu bayar harga menjadi pelayan Tuhan mulai umur 13 umur sekolah minggu. Dipukul terus sama mama, ancur ke ini. Kemarin saya jatuh miring, rusuk saya sakit. Tapi saya bilang gak apa-apa. Ini mau setan ini karena mau pergi Toraja, aku saya balsem sembuh sehat. Yesusku apa luar biasa. Kalau kita punya hati saudara, cinta sama Tuhan, pokoknya di mana saja lah, bisa tidur, bisa pelayanan, tidak pusing kanan, tidak pusing kiri, pokoknya hatinya itu ada Tuhan. Selalu satu roh, bilang 2, 3, satu roh ya. Yang pertama kehidupan, yang kedua kekudusan, yang terakhir saudara, yaitu kesukaan atau berkenan di hati Bapa. 1. Kerendahan hati. Lukas 18:10-13. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Perkataan itu menyentuh hati Tuhan. Saya tanya, siapa yang berkenan kepada Tuhan? Orang pemungut cukai apa orang Farisi? Jawab. Pemungut cukai apa orang Farisi? Pemungut cukai. Loh, dia kan
mengucukan. Orang Farisi itu kan memberi sedekah 1/10, puasa 1 minggu 2 kali, apalagi macam-macam ya, dia berkat begini apanya tidak sama seperti orang ini gitu ya. Wah, aku bersyukur pada Allah. Saudara, pokoknya kita itu jangan membandingkan hati kita dengan orang lain. Kita pribadi satu-satu, sendiri-sendiri. Karakternya kita juga sendiri-sendiri, ya atau tidak? Jawab, orang itu bisa tidak sama karakternya? Sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri ya. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang juga keras kepala gitu ya. Saya juga dimarahi sama kakak saya, Cide. Saya dada ombak, dada angin, dada marah-marah. Saya topong dia SMS. Memang dia panggil saya ini orang yang keras kepala. Bersaudara terus tukahan, mau menangnya sendiri. Sekolah dulu sampai sekarang. Terus sampai saya kaget, kemasukan setan apa nih yang heran. Dada ombak, dada angin. Pulang Amerika mampir Jakarta, tak kasih duit. Loh kok ngamuk-ngamuk ya? Oh, kemasukan setan apa nih ya? Saya pikir ya sudah, tidak mau bersama dengan saya, ya wis tak kirimi duit, ya sudah. Aku bukan soal uang. Oh, berarti tidak mau duit ya wis itu. Tambah enak saya. Tak kasih no David apa? Tambah Tuhan. Ya toh, itu setan apa enggak? Muji saya, setan apa enggak? Setan. Kalau saya tidak ada Roh Kudus, wah, pasti saya tidak menyapa. Tiba-tiba yang minta maaf. Saya gelandur katanya. Nek gelandur, iya saya marahi anak keliru. Marahi adik, lo lucu. Heran, saya juga heran. Sopir saya juga gitu. Tukaran di kampung, saya mau dipendung juga. Duh, apa awak mendung? Diberi sepeda motor, dilempar di mukanya saya. Mau dipendung, dasar, tak gitu. Mau pendung, gak bisa mendung saya. Pagar saya kan tinggi, dipendung. Wah, sepeda motor dibuang. Loh, kamu tuh kemasukan setan apa ya? Wah, nek sopir kayak gini berhenti wis, gak usah. Nanti aku ditabrak sama mobil, apa bahaya aku. Wis berhenti, gak apa-apa wis. Tak kasih pesangon, mandek kok. Wis ngamuk ada orang kampung, biar kamu dibeleng orang kampung. Waduh, memang orang itu saudara, walaupun baik, ada aja cobaan, ya tidak? Ada aja. Orang enak-enak, dada ombak, dada angin, bisa marah-marah. Itu kalau tidak dicobai, mungkin tidak bisa tahu aslinya. Ampunilah musuhmu, doakan orang yang menganiaya kamu. Itu siapa? Tuhan Yesus di kayu salib yang mengatakan begitu, ya tidak? Bisa enggak itu? Susah. Mulut ngomong gampang, cuipal gampang, praktek, mbok tak tendang lu berani, biar aku tak tapuk mulutmu gitu. Tapi saya mikir kasihan juga ya Ndini ya, saya panggil Cide, kasihan juga ya. Sekarang dia sakit, minta tolong sama saya, ya wes tak tolong. Sudah, wis tak ampuni, tahun baru kok, wis yang lalu berlalu, yang baru sudah datang. Oh saudara, mereka bisa sadar kalau kita jahat lawan jahat, podo jahat ya tidak. Tapi kalau jahat lawan baik, jadi apa saudara? Pahalanya di kita. Amin saudara? Pahalanya di kita, ya tidak? Wah puji Tuhan, tidak ngerti, tidak apa-apa. Ayo kita lanjut terakhir. Berkualitas tinggi, tidak dikuasai kebencian. Berkualitas tinggi, tadi kerendahan hati ya. Yang ketiga itu kerendahan hati, tidak dikuasai kebencian, berkualitas tinggi. Lukas 21 1-4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya.
Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Semua katakan amin, saudara. Tapi bukan berarti saudara nanti niru-niru, gak apa-apa, aku ngasih persembahan 1000 aja, kata Tuhan 2000, itu lebih berkenan kok. Ya itu bukan gitu, saudara. Itu namanya pelit ya dong. Tapi kalau kita memberi persembahan itu, ini untung dikasih amplop ya. Biasanya tuh kan pakai kantongan, diremet-remet, cemplung. Buat apa diremet itu? Heran ya. Buat dilipat tepat, dicemplung kan api, ya enggak? Saudara kasih presiden berani enggak? Kasih 1000 diremet-remet, cemplung. Buat apa sih? Saya sampai kadang saya marah sama jemaat, bukan marah, kasih tahu gitu loh. Anak saya marah. Dosa lah, Mak. Dosa dibilangin sok duit. Nanti dikiranya kita makan duitan. Bukan, ngasih nasihat. Timotius kan bilang, nasihatilah seorang akan yang lain. Dan dia tak boleh dinasihati, ya apa? Oh saya mau ngasih duit 50.000, sungkan deh saudara, Pak wadai amplop. Dia ngasih berapa? Bu, aduh bu, 2.000 kok dilipat sakit kita gini. Terus bu ngasih Tuhan kok kayak gitu bu, dilipat lah bu, sing api gitu loh bu. Minggu lagi udah datang. Anak saya makanya bilang, itu mah, kita tak bilang, dosa dirasani duit. Ya, yuk kita besuk, dipangani ke rumah, kita minta maaf deh. Tidak usah, loh, kok dah bu? Sudah mati, bu. Saya nggak kaget, loh kok sudah mati? Ya tahu sudah mati. Aduh, jadi deh dosa gitu jadi mati, waduh, mati. Saya dosa ya, negorin. Mulai kali tak tegur, bapak nawis masih satu gel. Kadang bolong, ya sudah biar. Tapi di sini tidak ada ya, di sini ciami-ciami di sini. Wah, bagus. Bukan masalah jumlahnya, saudara. Masalah kehormatan. Jadi kehormatan. Sebetulnya kalau kita memberi kehormatan itu buat Tuhan itu, kita sendiri juga diberkati kok. Iya atau tidak? Saya kalau nolong orang itu senang sekali sudah. Sampai ya itu anak saya sampai negor. Terus lama, apa ketemu orang? Kesian. Kita mau makan, Mak. Iya nak, makan seadanya. Daripada kayak mati, kasihan. No, ngomong lagi, kasihan lagi. Wis gini aja, Nak. Gerejanya dibuka, bang gratis. Silakan ambil, gue gratis. Ya dah gitulah. Masa gitu aja salah paham. Yang penting kita sudah punya beras bisa makan lah wes. Soal kita tidak punya makanan ikan, kecap juga sudah enak. Tak gitu kan saudara. Akhirnya sekarang dia kapok. Ya wes masa karepe mama wes. Waduh puji Tuhan saudara. Jadi pertama apa? Kehidupan. Yang kedua kekudusan. Yang ketiga kesukaan. Ya. Kalau kita punya itu saudara, persembahan merupakan penyembahan, merupakan persembahan. Jadi kita mempunyai jiwa yang terus punya jiwa, yang punya hati mencintai Tuhan dan sesama. Katakan amin saudara. Kalau kita cuma cinta Tuhan, tidak cinta sesama, itu masih hukumnya itu separuh. Tapi kalau cinta Tuhan, cinta sesama, itu berarti hukumnya jadi satu saudara. Semua katakan amin. Tuhan memberkati. Seandainya waktu ini dapat kulipat-lipat, akan kulipat-lipat. Kumasukkan dapat kudepositokan di bank. Namun apa daya, tangan tak sampai. Maksudnya jam untuk khotbah sudah selesai. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Bapa mengajar kami firman Tuhan. Walaupun waktu membatasi, bukan berarti berkat Tuhan terbatas. Roh Kudus topang kami, supaya kami tetap kuat, sehat, berhasil, panjang umur, diberkati, jadi berkat, awet muda. Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati wanita, maksud saya doa malam Mandarin di tempat ini semakin berkembang, banyak jiwa datang, diselamatkan. Terima kasih Tuhan, berkati panitia, berkati semua pemain musik, berkati juga multimedia yang sudah merekam pelayanan persembahan kami pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati. Semua katakan amin.
Selamat malam, sampai jumpa. Amin. Ya, Shalom. Ya, saya mewakili pengurus dan seluruh pengerja ibadah Mandarin mengucapkan terima kasih buat pelayanan dari Ibu Esther Sulaiman. Bapak Ibu, tadi sudah disinggung oleh Bu Esther bahwa beliau melayani hamba-hamba Tuhan yang ada di tanah Toraja. Ya, dan ini adalah kesempatan bagi setiap kita yang tergerak imannya untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Semua tidak dibebankan pada setiap orang. Siapa yang tergerak, silahkan dapat memberikan langsung kepada beliau, karena beliau juga yang akan berangkat. Ya, dan kembali lagi seperti bunyi firman Tuhan, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu sampai tahu. Ya, serahkan langsung dengan kerelaan hati untuk pekerjaan Tuhan di tanah Toraja. Terima kasih. Kita sudah sama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tiba waktunya kita akan pulang ke tempat kita masing-masing. Saja kita tundukkan kepala sekali lagi. Kita masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Bahkan kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Biarlah setiap firman yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu boleh jatuh di tanah hati yang baik di setiap hati anak-anak-Mu, baik kami yang hadir tempat ini maupun yang ada di rumah menyaksikan rekaman ini. Tuhan memberkati kami semua. Roh Kudus yang akan selalu mengingatkan akan kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus juga yang akan memberi kami kemampuan supaya kami mampu melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Tuhan juga memberkati pelayanan dari hamba-Mu Ibu Pendeta Esther Sulaiman. Kemanapun beliau melangkahkan kaki, Tuhan menyertai. Beliau diutus untuk menjadi penyampai pesan Tuhan. Tuhan mengurapi dengan urapan yang baru, sehingga dimanapun beliau melayani Tuhan, di sana beliau menjadi berkat buat banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga dengan setiap kami. Biarlah firman-Mu tumbuh di dalam setiap hati kami, dan pasti akan menghasilkan buah-buah yang baik, sehingga orang-orang yang ada di sekeliling kami boleh merasakan buahnya yang baik, yaitu dari pertumbuhan iman kami mempermuliakan Bapa di sorga. Kami juga dipakai Tuhan menjadi alat-Mu, sehingga banyak jiwa juga dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan berpisah untuk kami pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon kirimkan malaikat-Mu mengiringi perjalanan kami, tibakan di rumah dalam keadaan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Pertemukan kami besok Minggu di ibadah Mandarin, semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami nanti melangkahkan kaki kami pulang, kami tidak pulang dengan tangan kosong, kami pulang membawa penuh berkat Tuhan. Maka sekarang kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan untuk kami menerima berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kiranya Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang pulanglah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Bapa di sorga, kecintaan dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai hidup kita semua senantiasa, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oh